Kena karma berani senggol timnas Indonesia, DPR Anita Yakoba langsung dihukum berat. Kedatangan Miss Hilgers langsung disambut meriah oleh fan timnas Garuda. Pelatih Arab Saudi langsung dibuat tercengang lihat daftar line up timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berani kritik naturalisasi, anggota DPR Anita Yakobaga langsung disanksi oleh partainya sendiri. Anggota DPR RI dari Komisi 10, Anita Yakobaga, mendapat teguran dari Partai Demokrat setelah menyampaikan kritik keras terkait proses naturalisasi pemain yang dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Anita Yakobaga mengkritik saat pembahasan mengenai naturalisasi sejumlah pemain seperti Kevin Dix, Noah Letomo, dan Estela Lopati. Dalam rapat yang disiarkan melalui akun YouTube DPR RI, Anita Yakobaga mengungkapkan keprihatinannya atas langkah naturalisasi yang berulang kali dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta lokal yang layak diberdayakan, sehingga upaya naturalisasi tidak perlu terus-menerus dilakukan. Ia merasa bahwa kebijakan ini dapat mencerminkan ketergantungan pada pemain asing dan seolah-olah mengesampingkan potensi atlet dalam negeri. Kami sebagai wakil rakyat Indonesia berharap naturalisasi ini menjadi yang terakhir, ujar Anita Yakoba. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak kekurangan atlet berbakat. Siapa bilang kita miskin atlet? Kita punya banyak atlet hebat di dalam negeri. Jadi mengapa harus terus mengambil dari luar? Tegas Anita Yakoba. Usai melakukan kritik keras tersebut, Instagram Anita Yakoba mendapatkan serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Sejumlah netizen menilai Anita Yakoba melakukan blunder. Seharusnya dia tak perlu menyenggol timnas Indonesia. Selain diserang netizen, Partai Demokrat yang membawahi Anita Yakobaga pun akan menindaklanjuti sang politisi tersebut. Anita Yakoba dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Demokrat bersama Presiden Prabowo Subianto mendukung kebangkitan timnas Indonesia melalui naturalisasi. Sementara itu, kritik keras Anita Yakoba tidak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Hal ini juga diungkapkan oleh Menpora Dito Aritijo yang mengatakan bahwa program naturalisasi juga akan terbuka di cabang olahraga lain. Pulih dari cedera, Miss Hilgers bakal tiba di Jakarta pada 10 November mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kabar terkini soal kondisi salah satu punggawa skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia merasa senang karena di lini pertahanan skuad Garuda Indonesia akan semakin kokoh dengan hadirnya Miss Hilgers. Secara mengejutkan, ternyata Miss Hilgers telah pulih dan ia akan memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Miss Hilgers akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 10 November nanti, kata Sintayong. Rupanya cedera yang dialami oleh Miss Hilgers sudah membaik. Back dengan nilai jual tinggi ini memang sangat diperlukan oleh Sintayong. Sebab kita bisa menilai lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia bukanlah lawan yang sepadan, bahkan ini merupakan pertandingan yang sulit untuk Indonesia. Karena memang timnas Jepang dengan Indonesia merupakan lawan yang tidak sepadan, apalagi Jepang memiliki pola permainan sepak bola yang amat sangat baik. Hadirnya Miss Hilgers membuat Sintayong akan semakin percaya diri ketika berhadapan dengan Jepang, sebab bek tangguh ini kabarnya bisa bermain. Ya, Miss Hilgers juga telah dikonfirmasi bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Kepulihan Miss Hilgers juga telah dinyatakan oleh Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia bahwasanya proses pemulihan Hilgers berjalan dengan baik. Namun nanti dilihat kembali bagaimana kondisi dari Miss Hilgers, apakah bisa dimainkan atau tidaknya akan dipantau kembali pada saat pertandingan melawan Jepang. Sepertinya semua akan baik-baik saja, mengingat Miss Hilgers memiliki impian ingin bermain di ribuan supporter timnas Indonesia.
Dan di waktu inilah kesempatan bagi Michelle untuk bermain dan merasakan atmosfer didukung oleh supporter Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard langsung ngomong begini jelang melawan timnas Indonesia. Pelatih anyar Arab Saudi Hervé Renard punya tugas berat untuk memimpin The Grand Falcons di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 5 poin. Situasi ini membuat mereka memecat Roberto Mancini dan menggantikannya dengan Hervé Renard. Tugas pertama Renard adalah menghadapi Australia pada 14 November dan kemudian melawan timnas Indonesia pada 19 November di Stadion GBK. Melihat situasi yang ada, ia pun menegaskan masih punya harapan, walaupun tidak akan mudah. Ia percaya diri masih yakin untuk lolos otomatis ke putaran final. Saya mengenal pemain dan menyadari besarnya bakat mereka. Situasi saat ini tidak baik tapi bukan yang terburuk, ucap Renard. Masih ada 6 pertandingan leg hingga akhir kualifikasi. Oleh karena itu misinya jelas, tempat pertama atau kedua lolos ke Piala Dunia dan semuanya masih mungkin. Itu tidak akan mudah tapi masih mungkin, kata Renard. Agar bisa comeback untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Renard meminta para pemain agar memunculkan mentalitas seperti ketika mereka mengunci tiket ke Piala Dunia 2022. Mereka perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun lalu. Para pemain harus berdedikasi, kata Renard. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka, pungkasnya. Dengan pendekatan taktik yang cermat, timnas Arab Saudi di bawah asuhan Hervé Renard berhasil meraih performa yang hampir sempurna dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada putaran kedua, mereka sukses mencetak 6 kemenangan dan 2 hasil imbang saat berada di grup yang berisi Uzbekistan, Palestina, Singapura, dan Yaman. Berkat hasil tersebut, mereka melaju ke putaran ketiga sebagai juara grup. Di putaran ketiga, Arab Saudi juga menunjukkan dominasinya dengan menjadi pemuncak klasemen grup B, bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Oman, Cina, dan Vietnam. Dari 10 laga yang dijalani, mereka meraih 7 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Hasil gemilang ini membawa mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan pendekatan yang diterapkan, Hervé Renard berhasil memimpin meraih kemenangan sensasional atas Argentina di fase penyisihan Piala Dunia 2022. Dalam pertandingan yang berlangsung di Lusail Stadium pada Selasa 22 November 2022, Arab Saudi mengalahkan Le Albiceleste dengan skor 2-1. Meski Argentina sempat unggul melalui gol Lionel Messi pada menit ke-10, Arab Saudi mampu bangkit di babak kedua. Mereka memperburuk keadaan berkat 2 gol dari Saleh Al-Sehri 48 menit dan Salem Al-Dawsari pada 53 menit. Kemenangan ini menjadi catatan istimewa karena Arab Saudi memberikan satu-satunya kekalahan bagi Messi dan rekan-rekannya yang akhirnya meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.